Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada hari ini kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, kekuatan lahir batin untuk bisa bertemu secara maya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga salawat dan salam senantiasa terselimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabat dan juga umat yang istiqomah di jalannya. Yang ketiga, terima kasih kepada teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian KKN kelompok 33 dan 34 yang pada hari ini telah menyempatkan waktu untuk hadir di tengah kesibukan yang luar biasa untuk melakukan rapat koordinasi yang pertama, ya. Baik, sebelum kita mulai, barangkali karena terus terang ini pertemuan pertama kita ya, dan saya juga belum tahu wajah-wajah Anda, ya. Mungkin secara singkat, kalau Anda berkenan bisa secara langsung, walaupun sudah kemarin sempat di grup sudah memberikan perkenalannya ya, minimal nama, kemudian asal daerah, kemudian punya apa. Lalu bisa di-on-kan ya, sehingga nanti saya yakin teman-teman di satu kelompok ini juga belum semuanya mengetahui Anda. Oke, silakan siapa yang duluan, mungkin dari ketua dulu ya, Mas Ainur ya, atau Mas Imam ya, Iman. Yuk silakan Mas Ainur sama Mas Iman bisa duluan. Ya. Mas Ainur dulu nggak Bapak? Silakan. Perkenalan Mas Ainur. Silakan. Suaranya Mas Ainur, kok ada suaranya? Halo? Saya dulu aja, Pak. Oh iya. Ya, silakan Imam. Videonya Mas Imam. Di-on-kan. Ya. Oke. Ya. Sila Mas. Apa dulu nih? Coba Ya. dulu, Bib. Oh, saya aja. Ya. Perkenalkan, nama saya Ainur Lutfi Abdul Hafiz. Ya. Saya dari Prodi Teknik Mesin. Asal saya dari Sorong, Papua Barat. Oke, makasih Mas Ainur. Tapi wajah Anda wajah ini ya, wajah orang Jawa kayaknya. Orang Jawa, Pak ya? Ya, Pak. Bingung juga aku, Pak, gimana ini? Orang tua Anda asal mana dulu aslinya? Kalau orang tua itu asalnya Jawa Timur, Pak. Mana itu? Di Banyuwangi. Oh, dua-duanya? Ya. Oh, pernah ke sana Anda? Ya, Pak. Anda pernah ke Banyuwangi? Pernah, Pak. Beberapa kali. Oh, berarti Mas. Kalau asal-usul pertemuannya panjang, Pak. Jangan, Pak. Oh, iya. By the way, kalau Banyuwangi itu, Mas, platnya apa, Mas? Plat nomor kendaraannya apa Banyuwangi itu? Bukan, P. Iya. Kalau Pak, masalahnya tuh saya ke Jawa ke Banyuwangi itu baru-baru aja, Pak. Masalahnya tinggalnya kan di sana dari SD, dari kecil, PS, baru kan. Iya. By the way, Mas Ainur, Anda itu tetanggaan dengan saya. Oh, iya kan, Pak? Banyuwangi. Saya juga plat P. Ya? Iya, saya dari Bondowoso. Oh iya, Pak. Sama-sama platnya P. Oke, Mas Ainur, makasih. Silakan yang lainnya. Silakan sambung menyambung aja, Mas. Silakan, yuk. Yuk, sekarang Mas Imam atau siapa? Yuk, lanjut aja, Mas. Yuk, menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Imam Zuhdi. Saya dari Fakultas Teknik Elektro. Yang kebetulan saya asli Jogja, Pak. Oke, angkatan berapa, Mas Imam? 18, Pak. 18 ya. Oke, makasih Mas Imam. Lanjut, yuk
selanjutnya Ya, siapa? Lebih cepat, silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Dita Lutfi dari Prodi Manajemen. Saya di Gunung Kidul, Pak. Oh iya. Oke. Angkatan berapa, Mas? 2008. Hadid 18. Ya, Oke, Mas Hadid. Baik, lanjut silakan. Berikutnya, siapa lagi? Ibu-ibunya nih, mana ibu-ibunya ya? Ya Pak, bukan Ya. ibu-ibu Pak. Oh iya. Yuk, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Alfiansyah dari Prodi Ekonomi Syariah, angkatan 2018, asal dari Tangerang. Oke, makasih Mas Ibnu. Ya, ya silakan yang lain dipersilahkan selanjutnya. Di-on-kan dulu Mbak. Ya maaf Pak. Ya. Saya Tris Setiawati dari Prodi Ekonomi angkatan 2018, asal saya dari Kebumen. Oh iya. Kayaknya sudah gak asing Anda Mbak Tri ini. Iya, Pak. Ya, sering masuk kelas saya kayaknya. Saya itu bendahara Gesfit, Pak. Oh ya, ya pas berarti. Nanti jadi bendahara nanti ya. Oke. Ya, Mbak Tri, makasih. Lanjutnya silakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Rani Medianti dari Prodi Akuntansi angkatan 18, asal dari Lampung. Makasih Pak. Oke, sama-sama Mbak Lampung ya. Oke, yang lain silahkan teman-teman. Saya Pak. Ya, silakan Mbak. Jadi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Putri Syahada, biasa dipanggil Dinda. Saya dari Prodi Agribisnis angkatan 18 Pak. Asalnya dari Batam Pak, Kepulauan Riau. Oh ya, jauh sekali, dekat sama Singapura ya Mbak. Anda sudah bolak-balik berarti ya ke Singapura. Iya Pak. Oke, makasih Mbak Dinda. Ya, silakan berikutnya. Perkenalkan Pak, ya. Nama saya Dwi Novitasari dari Prodi Agribisnis, asalnya dari Sampit, Kalimantan Tengah. Oh, jauh sekali ini. Ya. Oke, makasih Mbak Dwi. Yuk berikutnya, silakan. Ada lagi yang belum? Saya Pak. Iya, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Diana Febrianti, Prodi Ekonomi Syariah 2018, asalnya dari Sumbawa, NTB. Oh, NTB ya. Ya, makasih Mbak Diana. Oke, berikutnya, silakan. Yang belum? Sudah semua? Oh iya, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Malihil Husna dari Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2018, asalnya dari Surabaya, Pak. Oh iya. Surabaya mana, Mbak? Ketintang, Pak. Oh, Ketintang ya. Oh, saya 5 tahun di saya S1 saya di Erlangga di UNER. Nah, tapi iya, di daerah ini saya tinggal di Dharma Wangsa dulu. Ya. Ketintang itu dari Dharma Wangsa jauh ya, Mbak ya? Ketintang itu ya. Saya lupa. Lumayan jauh, Pak. Lumayan jauh ya. Oh iya sudah. Surabaya paling Oke, pojok. makasih. Paling pojok ya. Ya. Silakan, Mbak. Makasih, Mbak. Ada lagi yang belum? Sudah semua ya. Oke. Kalau sudah semua ya, saya akan langsung saja teman sekalian masuk ke dalam materi yang akan kita diskusikan pada hari ini ya. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan dua aspek. Yang pertama adalah perkenalan tentang program KKN PPM ini. Lalu yang kedua nanti kita akan diskusikan mengenai yang sudah teman-teman lakukan kemarin, dan barangkali juga kita ada masukan-masukan sebelum nanti kita sama-sama sepakati bagaimana KKN kita berjalan selama sebulan ke depan ya. Oke, saya akan menyampaikan sedikit tentang slide-nya. Jadi ini adalah pembekalan DPL KKN, reguler IT dan sosialisasi program pengabdian dosen
skema hibah KKN PPM ya. Jadi ini yang akan kita lakukan selama lebih kurang 1 bulan ke depan. Nah, berikutnya kita akan coba ini ya. Jadi tujuan KKN ini adalah sebenarnya KKN ini mata kuliah yang wajib bagi semua mahasiswa S1 dan tujuannya sebenarnya adalah pemberdayaan ya. Kemudian konsepnya adalah co-creation, co-financing, and co-benefits. Artinya program KKN ini tidak hanya sekedar kita melakukan acara pengabdian seperti hal biasanya ya, tapi juga ada namanya impact nanti, ada dampaknya. Ya, ada dampaknya. Kemudian ada hilirisasi hasil-hasil riset dosen yang dapat diterapkan kepada masyarakat. Jadi nanti outputnya juga ada semacam transfer of knowledge dari kita, dari saya, teman-teman semua, kepada objek yang menjadi sasaran pada pengabdian tersebut. Nah, berikutnya saya cepat saja ya, jadi ini biar nanti Anda juga punya banyak waktu diskusi. Nah, nanti itu kriterianya apa KKN PPM ini adalah masyarakat sasaran, jadi kita punya objek, nanti kita diskusikan hari ini. Yang kedua adalah tim pelaksananya adalah dosen, saya dan Anda, alhamdulillah sudah terpenuhi. Yang ketiga adalah jumlah mahasiswa yang dilibatkan minimal 5 orang, alhamdulillah sudah ada 8 orang per kelompok ya, sudah ada 33, 34, ini masing-masing 8. Lalu lokasi pengabdiannya di wilayah Jateng dan DIY, jadi dibatasi. Berikutnya, nah nanti apa yang menjadi luarannya teman sekalian? Ya, jadi KKN kita ini tidak hanya sekedar kalau teman-teman pahami kita hanya datang, kemudian ada program, setelah itu selesai pulang dapat nilai A, bukan. Tapi kita ada beberapa luaran yang sama-sama kita harus capai. Yang pertama adalah nanti KKN Anda ini mampu dipublikasikan dalam bentuk jurnal, ya, ber-ISBN dari Seminar Nasional. Nanti ini saya akan memberikan pandangan nanti lebih details ya, ini dan hanya penyampaian saja. Lalu ada publikasi di media massa. Nanti teman-teman semua di akhir ke acara akan ada namanya publikasi media. Apa yang sudah teman-teman lakukan, kita lakukan. Nanti kita minta media untuk meliput dan juga akan masuk dari wilayah online dan offline media ya, Tatu Harian Jogja atau nanti apa yang bisa kita lakukan kerjasama. Yang ketiga, publikasi melalui channel YouTube. Nah, nanti kita akan ada YouTube-nya, nanti bisa kita buat channel YouTube-nya mungkin ya, supaya nanti bisa jadi apa namanya referensi dan arsip dalam pelaksanaan KKN ini. Lalu yang keempat adalah peningkatan pemberdayaan mitra sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Jadi nanti kita itu dalam konteks pemilihan mitra itu memang bukan hanya sekedar kita nemu, tapi kita harus mengkaji, mendalami apakah memang mitra tersebut memiliki masalah yang sangat signifikan atau memiliki sesuatu unik. Jadi mitra itu tidak hanya dipandang seseorang atau UKM atau BUMDes atau mungkin komunitas masyarakat yang dia punya masalah, tidak. Tapi juga seseorang atau institusi yang memiliki sebuah prestasi bisa juga. Artinya dia punya keunikan. Ya. Berikutnya, nah ini ya teman sekalian, jadi nanti kita dapat dana itu 8 juta per proposal. Nanti teman-teman kita akan buat proposal bersama-sama ya. Nanti kita akan ada anggaran 8 juta, tapi ini nanti kita akan gunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Ya. Nah, berikutnya. Nah ini ketentuan umumnya nanti ya. Nanti saya akan ini nanti tugas saya ya, ini nggak perlu saya sampaikan pada Anda ya. Nah ini nanti daripada LP3 nanti ya, nanti kita akan dapat anggaran sekian-sekian nih prosesnya nanti. Ini bukan lagi-lagi bukan concern Anda. Nanti ini biar saya yang akan mengawal prosesnya ya. Tapi teman-teman nanti kontennya kita akan sama-sama untuk menyusunnya. Untuk formatnya sudah kita punya insya Allah. Ya. Nah berikutnya ini adalah luaran tambahannya. Nanti selain teman-teman tadi sudah punya luaran berupa media massa, nanti ada YouTube channel, ya juga nanti ada artikel, juga ada namanya ini opsional, tidak semuanya. Pilih salah satu atau pilih salah dua. Bisa haki, produk tersertifikasi, produk terstandarisasi, mitra, ada buku, luaran iptek, ya, pemakalah di forum ilmiah atau proceedings nasional atau internasional.
Nah, ini kemarin saya waktu pengabdian yang kemarin, saya mengabdi di daerah Panti Asuhan Al-Ghifari, di daerah Gamping, belakang UMJ ya. Itu saya membuat proyek pengabdian namanya pembelajaran bahasa Inggris bagi para santri di pondok pesantren tersebut, yatim piatu di situ, lebih kurang 1 bulan. Lalu nanti saya sudah melakukan berbagai aktivitas kayak kita ada sharing, diskusi, pelatihan bahasa Inggris. Lalu outputnya ada bukunya, ada modulnya. Bahkan saya mengundang mitra luar negeri, dosen asing untuk mengajar mereka. Nah ini yang kemarin. Kita diskusikan lagi untuk konteks Anda ini, apakah kita perlu mengundang orang luar untuk sharing knowledge atau sharing experience kepada mitra kita nanti. Berikutnya, nah ini. Jadi skema KKN reguler ini ya dilaksanakan pada masa pandemik COVID, karena setiap orang harus melaksanakan 3M, dan terkait tersebut maka LP3M UMY menetapkan konsep KKN reguler IT berbasis komunitas. Jadi artinya KKN ini tidak hanya sekedar kita ke lapangan sepenuhnya, namun juga dikombinasikan dengan yang namanya konsep pengembangan IT. Ya, nanti ada YouTube ya, ada mungkin juga ada edukasi yang bersifat maya ya. Jadi tidak sepenuhnya kita melakukan seperti halnya KKN reguler yang sebelumnya. Jadi standby ya, secara bebas, artinya tidak ada waktu, itu kita dibatasi waktu dan social distancing tadi itu ya. Sangat terbatas ruang geraknya intinya. Nah, berikutnya nah ini ya. Lokasi KKN ini hanya di daerah Jawa Tengah dan DIY ya, teman-teman sudah paham saya kira. KKN dilaksanakan pada suatu komunitas ya, jadi komunitas. Jadi ini berarti skalanya skala kecil. Bukan masyarakat umum seperti halnya dusun atau RT atau RW di sebuah desa. Jadi bukan kelompok yang sangat besar teman sekali, tapi ini kelompok kecil saja atau bahkan hanya beberapa orang ya. Dan setiap kelompok, ini yang kita harus bawahi, setiap kelompok akan mendampingi. Jadi Anda nanti akan mendampingi setiap kelompok 2 komunitas, yaitu komunitas ekonomi produktif dan komunitas atau organisasi sosial masyarakat. Kalau saya boleh sedikit simplifikasi ya, yang pertama itu berbasis sosial, ya. Yang pertama berbasis komersial. Yang kedua adalah berbasis sosial. Jadi yang pertama profit oriented, yang kedua adalah social oriented. Jadi 2 hal yang bertolak belakang ini, komunitas ini, ya. Berikutnya, nah ini kira-kira teman sekalian kriterianya. Kriterianya yang pertama adalah kelompok ekonomi produktif. Contohnya apa? Contohnya adalah UMKM, BUMDes, badan usaha milik desa. Jadi BUMDes ini seperti halnya BUMN kalau dalam konteks nasional Indonesia, badan usaha milik negara, di mana dia fokus sebagai engine atau mesin untuk mengenerate profit dari usaha-usaha yang terkait di dalam sebuah desa. Jadi kayak badan usahanya desa gitu. Jadi kayak perusahaannya desa begitu teman sekalian. Nah, kriterianya apa kriterianya? Setiap kelompok mendampingi minimal 2 UMK. Ya, 2 UMK kalau seandainya Anda memang berfokus pada UMKM ya. Yang sejenis. Maksud jenis adalah komoditasnya sama atau segmen pasarnya sama. Jadi misalkan UMKM di bidang pertanian, satunya jagung, satunya padi, ya, atau peternakan, satunya ayam, satunya mungkin lele misalkan gitu ya. Yang kedua, calon mitra berbentuk usaha kecil. Kalau kita ngomong usaha, berarti ada skupnya di situ. Kalau mikro, dia memiliki tenaga kerja kurang dari 5 orang dan atau omsetnya itu kurang lebih 50 juta per bulan. Lalu usaha kecil dia lebih besar sedikit ya, sebagaimana sudah di sana. Dan mahasiswa boleh mendampingi BUMDes juga, berusaha milik desa untuk dijadikan mitra. Jadi artinya kalau Anda itu mau milih UMKM, itu Anda harus milih 2 UMKM. Atau di sini adalah BUMDes.
Ya, BUMDes berarti 1. Tapi BUMDes itu kan kalau boleh kita breakdown, BUMDes itu kan memiliki banyak usaha, teman-teman sekalian. Tidak hanya usahanya tidak ada 1, tapi ada 2, ada 3 begitu. Jadi 1 BUMDes, tapi BUMDes tadi pasti memiliki banyak usaha. Nanti kita pilih 1 atau 2 usaha tadi sebagai bagian daripada objek kita. Atau UMKM, berarti di luar BUMDes ya, minimal 2. Tapi saya kira 2 sudah cukup lelah lah ya, 2 saya kira. Yang kedua adalah organisasi sosial masyarakat di sini ya. Apa itu? PKK ya, Karang Taruna, kelompok pengajian, Ranting Muhammadiyah, kelompok wanita tani dan lain sebagainya. Nanti kita akan dengar dari teman-teman sudah sejauh mana. Dan kriterianya adalah setiap kelompok wajib mendampingi 1 saja organisasi sosial masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun tidak. Berarti lagi-lagi kelompok ini yang berbasiskan sosial, tidak mencari keuntungan, tapi dia berbasiskan sosial masyarakat. Jadi kalau begitu kita simpulkan bagaimana teman-teman sekalian? 1 kelompok itu memiliki tanggung jawab untuk mendampingi ya 1 organisasi sosial masyarakat dan 2 UMKM atau ya 1 organisasi sosial masyarakat dan 1 BUMDes ya. Tapi BUMDes tadi itu memiliki banyak usaha ya kan, punya cabang tadi, ambillah 2 juga biar adil. Nah ini kira-kira calon mitra dampingan berikutnya. Yang pertama, kelompok usaha mikro kecil minimal 2. Contohnya usaha keripik, tempe, salak pondok, kelompok tani, pengrajin, batik dan sebagainya. Yang kedua adalah BUMDes, ya BUMDes. Yang berikutnya ada komunitas atau organisasi sosial masyarakat. Tujuannya untuk kemaslahatan umum, artinya sosial dia, bukan profit oriented. PKK, Karang Taruna, kelompok pengajian, TPA, ya, dan sebagainya. Berikutnya, nah ini teknis pelaksanaan di lapangan, mahasiswa boleh menginap di lokasi. Namun, mendapatkan izin menginap dari mitra atau lokasi, dan surat pernyataan bersedia menerapkan protokol COVID selama pelaksanaan KKN. Dan mahasiswa yang tidak menginap, ada surat pernyataan bersedia menerapkan protokol COVID selama pelaksanaan KKN. Artinya, Anda semua diberikan keleluasaan namun tetap dalam sebuah protokol kesehatan yang ketat, begitu ya. Nah, berikutnya, mahasiswa KKN tidak diperbolehkan melaksanakan program dengan pengumpulan massa dengan jumlah besar lebih dari 20 orang. Nah, berarti kalau itu kan komunitasnya kecil berarti ya. Berarti maksimal 20 orang. Pendampingan hanya fokus pada komunitas mitra, ekonomi produktif, dan organisasi sosial masyarakat saja. Jadi Anda dan kita semua hanya fokus pada yang kita jadikan objek, tidak pada usaha-usaha atau social environment, lingkungan yang lain. Berikutnya, teknik pendampingan dalam rangka transfer of knowledge atau skills diusahakan dengan sistem daring, online, seperti Zoom, MS Teams, Google Meet, dan lain-lain. Hari ini kita lakukan dengan MS Teams, dan ke depannya insya Allah kita akan lakukan dengan teknik yang lain. Ya, bisa nanti dengan Zoom, dengan MS Teams, Google Meet, dan sebagainya. Nanti kita lihat situasi di lapangan. Pastinya nanti kita akan menggunakan konsep-konsep berbasis IT juga. Yang kedua, apabila terpaksa menggunakan sistem luring atau offline, maka harus menggunakan protokol COVID. Jadi harus menggunakan 3M tadi. Dan kita sama-sama saling menjaga agar supaya kita memberikan sebuah kesan yang aman dan juga nyaman. Berikutnya, nah ini sosialisasi timeline-nya yang tadi sudah ada share di grup ya. Pendaftaran Anda sudah berjalan tanggal 26 Oktober ya hingga 7 November. Alhamdulillah ini sudah step 1 sudah selesai. Buktinya Anda sudah standby di sini. Yang kedua,
ada validasi, ya, validasi calon peserta KKN sudah ada lakukan juga, saya kira. Yang ketiga, pengumuman kelompok sudah, alhamdulillah terbagi kelompok. Pendaftaran DPL sudah, alhamdulillah saya di sini, ya. 5, sosialisasi konsep KKL reguler IT berbasis komunitas 3 Desember. Ini sudah kemarin. Ini kepada dosen maksudnya ya, bukan pada Anda. Lalu training teknik fasilitasi 2-5, ini masih sudah selesai kemarin. 7, penetapan DPL kelompok KKN, ini sudah. 8 ini yang kita proses sekarang ya, teman sekalian, observasi calon mitra DPL plus kelompok KKN. 8 hingga 20 Desember, masih ada waktu 6 hari lagi. Lalu yang 9, pengajuan calon mitra atau lokasi KKN oleh kelompok KKN. 8-20, berarti sama. 10, pembekalan KKN, 14-19. Lalu ada validasi mitra KKN, 21-24. Pengajuan proposal, nanti ini kita buat bersama-sama. Ya. Nanti juga akan diajukan dalam SIM KKN, nanti saya akan melakukan. 24 hingga 2 Januari. Pembauruan dan sosialisasi program kemitra 3-14 Januari, ya. Lalu seremonial penerjuan KKN 14-16 Januari, pelaksanaan KKN 11-15 Februari, penarikan 15, pengumpulannya sampai 22 Februari, dan responsi dan nilai akhir DPL 25 Februari 2021, ya. Baik, ini yang berikutnya. Nanti kita akan jawab di akhir aja ya, saya selesaikan dulu saja. Nah ini kita masuk ke ranah kita sendiri. Jadi yang KKN yang saya ampu adalah KKN kelompok 33 ya, dan kelompok 34. Ya. Jadi biar Anda semakin mantap ya, pembimbing Anda adalah saya di situ. Satu saya adalah dosen dan pengelola kelas internasional, prodi ekonomi FEB UMY. Background-nya adalah ekonomi keuangan dan perbankan. Ya. Jadi lebih kepada aspek ekonomi. Jadi ini sudah pas banget nih. Jadi kita bisa lebih banyak perspektif nanti diskusinya. Kemudian berikutnya objek pengabdian. Ya, jadi sudah saya sampaikan tadi, setiap kelompok mengampu 1 organisasi kemasyarakatan dan 2 usaha produktif, bisa UMKM atau BUMDes. Kalau Anda sudah masuk ke UMKM, berarti 2 atau BUMDes. Jadi UMKM-nya nggak perlu. Yang kedua, ketentuan pemilihan objeknya ya, punya kendala usaha atau punya keunggulan usaha. Jadi kita punya 2 perspektif dalam memilih objek. Dia memiliki aspek negatif atau positif yang barangkali menarik untuk digali atau menarik untuk dibantu atau didampingi. Kalau yang sudah positif atau yang sudah sukses malah bagus, nanti semakin diperbaiki lagi. Tapi kalau bagi yang defisit yang mungkin masih belum maksimal, kita bantu untuk kita maksimalkan begitu. Yang kedua, memiliki peran strategis baik secara ekonomi dan sosial. Artinya dia itu memiliki dampak secara ekonomi, misalkan dia punya tenaga kerja. Yang kedua, dia produknya itu produk yang mungkin di sana adalah produk pokok, ya, bahan pokok misalkan. Yang ketiga, barangkali di sana dia itu memiliki sebuah jalur produksi yang penting. Misalkan dalam rantai produksi kita ada namanya produsen, ada supplier ya, terus juga ada produsen, ada konsumen. Nah, dia sebagai penyetok di awal, sebagai produsen sentral yang di awal. Kalau dia misalkan nanti berhenti atau mandek, bisa berpengaruh terhadap harga-harga pada konsumen misalkan. Nah, itu perlu kita jadikan semacam objek ya. Berikutnya, nah, rangkaian kegiatannya seperti apa rangkaian kegiatannya di sini, teman sekalian? Saya ini kebetulan beberapa hari bermenung saya tuh, merenung, kemudian saya juga mencoba untuk berpikir kira-kira dalam waktu sebulan ini kita mau apa gitu, dalam kondisi yang seperti ini.
Ya, artinya mobilitas kita terbatas, namun kita harus tetap berkontribusi untuk masyarakat. Nah, saya berpikir seperti ini, nanti mohon saya direspon ya. Dalam organisasi sosial masyarakat, kita nanti sepakati, kita mau berjibaku di mana. Apakah pemuda Karang Tarunanya, apa ibu-ibu PKK, ranting Muhammadiyah, atau apalah di sana yang merupakan organisasi sosial masyarakat. Nah, saya berpikir kita melakukan pengembangan skill dalam pengelolaan kehidupan. Kenapa begitu? Karena waktu itu terbatas. Kalau kita berpikirnya untuk membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada, itu saya kira ekstra energi dan ekstra biaya. Dan belum tentu juga nanti ketika sudah ada akan sustainable, akan berlanjut. Ya. Nah, artinya saya berpikir untuk memaksimalkan namanya literasi keuangan. Ini sesuatu yang sangat center, tidak hanya orang ekonomi yang perlu tahu, tapi orang yang mulai non-ekonomi juga harus tahu. Ya, karena nanti menyangkut tentang manajemen kehidupan. Yang berikutnya adalah pengelolaan keuangan terbaik rumah tangga untuk organisasi. Jadi fokusnya nanti yang saya pikirkan, nanti saya minta pandangan Anda, kita melatih yang namanya financial planner, perencana keuangan. Ya. Apa target kegiatannya? Penyusunan tabel perencanaan keuangan. Ya. Lalu apa bentuk kegiatannya? Pembuatan video learning, perencanaan dan pengelolaan keuangan, dan sosialisasi langsung pentingnya kegiatan tersebut. Jadi, begini teman sekalian ya, dalam proses pengabdian masyarakat, kita harus punya yang namanya input, proses, output, outcome. Ya. Jadi jangan hanya sekedar Anda berjibaku sama proses. Misalnya seperti apa? Saya coba gambarkan segini ya. Jadi Anda biar juga sama-sama kita paham. Jadi dalam KKN itu, kita kan sebenarnya hakikat KKN itu kan mendekatkan ilmu akademik di kampus dengan ilmu masyarakat, dengan kehidupan masyarakat. Harapannya ilmu kita tuh mengalir pada mereka, dan mereka akhirnya itu bisa memanfaatkan ilmu kita yang sederhana ini, yang sedikit ini, untuk menjadi bekal bagi pengembangan kehidupan mereka berikutnya. Secara logika sederhana, ya, apakah mungkin 1 bulan itu kita bisa mengubah? Ya. Yang saya yakini kita tidak bisa mengubah, tapi kita bisa memberikan sebuah motivasi dan inspirasi. Kalau mengubah 1 bulan, mereka sudah hidup sekian puluh tahun, sulit saya kira. Kecuali Anda berjibaku di sana selama bertahun-tahun, mungkin bisa. Tapi kita hanya bisa menginsert motivasi dengan ilmu dan pengalaman kita di dunia kampus. Nah, dalam proses itu, maka inputnya apa? Inputnya adalah kita sebagai DPL, sebagai mahasiswa. Itu inputnya. Yang kedua adalah proses. Proses itu apa artinya? Berarti kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas. Ya. Nah, selama ini yang saya coba pandang, banyak teman-teman itu yang fokus pada proses, luar biasa melakukan aktivitas, ya, memberikan ini, memberikan itu, ya, mengadakan acara pengajian, acara mungkin memberikan skill-skill yang sifatnya teknis, itu proses. Ya. Lalu setelah Anda berproses selama sebulan itu, kita melangkah ke output hasil. Jadi setelah Anda melakukan ikhtiar itu, apa yang Anda bisa lihat daripada mereka? Yang paling gampang, kalau Anda punya skill misalkan melakukan skill untuk menjahit, mereka bisa menjahit. Itu hasil sekalian. Tapi hasil itu kan bersifat on the spot, hanya satu itu saja. Tapi pertanyaannya, ketika Anda sudah selesai KKN, kira-kira, apakah Anda punya legacy di situ yang bisa dilanjutkan? Artinya kita bicara tentang outcome namanya. Jadi setelah output adalah outcome. Apa outcome itu adalah dampak. Apa dampak itu? Sesuatu yang bisa Anda lihat
dari masyarakat di mana dia mengembangkan apa yang telah Anda lakukan di sana. Jadi walaupun ilmu Anda sedikit, memberikan mereka sedikit, tapi mereka bisa mengembangkan itu, terinspirasi, termotivasi, sehingga jadi sebuah bekal bagi mereka untuk melakukan sesuatu lebih besar lagi ke depan. Berarti Anda sudah berikan namanya dampak. Anda punya saham pada mereka. Nah, saya berharap program KKN kita ini nggak hanya berhenti pada proses. Sibuk di program, sibuk di acara, apa hasilnya, apa outcome-nya, nggak tahu. Nah, ini yang kita sia-sia. Kita hanya buang-buang waktu. Ya. Nah, berikutnya. Kelompok produktivitas ekonomi masyarakat. Ya. Jadi produktivitas itu, ya kelompok produktif itu artinya dia itu punya sebuah kemampuan lebih baik. Jadi ada sebuah perbedaan antara sebelum sama sesudah. Itu namanya produktif. Sebelumnya dapat 1, setelahnya dapat 2. Itu produktif berarti. Bukan yang sebaliknya. Nah, produktif ini kalau kita ngomong tentang usaha, ya, entah itu BUMD atau UMKM, itu sebenarnya terletak pada tata kelola bisnisnya atau usahanya. Gimana dia ngelola bisnisnya itu? Apakah sudah profesional ataukah ala kadarnya? Ya. Nah, karenanya kemudian saya berpikir kita nggak mungkin berkontribusi pada produk. Ya, produknya artinya sesuatu yang bersifat sudah sakral itu ya, sudah dari awalnya emang begitu. Mau kita berikan skill seperti apa itu takes time. Tapi kalau kita masuk dalam lini bisnisnya, artinya proses gimana dia itu bisa mempromosikan, bisa melakukan pencatatan yang sistematis, ya, akuntansinya diperbaiki, misalkan manajemen keuangannya yang benar seperti apa, lalu tata kelola resikonya bagaimana. Artinya kita itu memberikan mereka sebuah wawasan cara untuk meminimalkan resiko atau kerugian. Yang pada akhirnya adalah targetnya kita bisa membantu mereka untuk mengelola usahanya itu lebih menguntungkan lagi, lebih profitable. Ya. Apa target kegiatannya? Setelah kita selesai kegiatan ini, mereka bisa membuat tabel manajemen resiko usaha. Begitu. Jadi kalau besok, misalkan nanti kita laporan besok ya, tanggal berapa tuh, 20 Februari, suruh presentasi. Pasti para asesor, para penilai di LP3 masih tanya 2 hal sekalian, atau 3. Jadi perlu saya sampaikan di awal supaya Anda nanti punya sebuah jawaban yang wibawa. Ya. Yang pertama adalah mengapa Anda memilih objek itu? Itu pasti. Makanya nanti kita diskusikan ini, apa alasannya, dari perspektif apa? Apa perspektif usaha, perspektif lingkungan, atau perspektif dari kegiatannya seperti apa? Ya. Yang kedua pertanyaannya pasti adalah apa program Anda? Apa yang Anda lakukan? Saya kira kita bisa lakukan itu, kita punya program. Tapi yang lebih penting lagi adalah yang ketiga, apa dampak kegiatan Anda? Apakah hanya sekedar meramaikan situasi di sana? Apakah sekedar hanya Anda istilahnya menyelesaikan kewajiban dapat nilai A, ya, atau B, atau Anda memiliki sebuah legacy, sebuah peninggalan yang menjadi inspirasi dan motivasi mereka sehingga mereka bisa terus sustainable ke depan tanpa atau ada kita. Nah, paling tidak untuk mengukur sustainabilitas mereka itu atau dampak itu, kita harus punya sebuah target atau luaran yang bersifat teknis. Ya. Kalau kita mungkin melihat yang paling mungkin loh yang manajemen yang kalau kita punya pengusaha UMKM lele ya. Sebelum kita datang panennya berapa, 1 kilo misalkan atau 1 kintal. Setelah kita selesai pengabdian jadi 2 kintal. Tapi kan itu takes time. Dalam sebulan itu kan bukan sesuatu yang pasti sebulan itu akan panen kan.
Jadi tolak ukurnya di mana dalam waktu sebulan itu? Artinya kita tidak bisa masuk dalam pengabdian ini dalam ranah yang sifatnya sangat teknis, sangat produk itu nggak bisa. Tapi yang bersifat proses. Artinya sebuah sesuatu yang kita bisa kawal gitu, Mas. Kalau lele nggak bisa kita kawal karena dia besarnya alamiah. Tapi kalau orangnya, individunya, SDM-nya yang ngelola itu yang bisa kita kendalikan. Dan itulah yang menjadi pengabdian kita sebenarnya. Nah, sehingga produk kegiatannya apa produknya? Bentuknya adalah kita membuat video learning, ya, baik itu perencanaan dan pengelolaan keuangan dan sosialisasi langsung pentingnya kegiatan ini. Jadi ini lagi-lagi kita menggabungkan dengan aspek IT. Ya. Nah, berikutnya ini rancangan kegiatannya, yaitu ada memastikan objek pengabdian 11 Desember. Hari ini coba kita ini ya rampungkan. Mendatangi objek pengabdian, nanti kita datangi insya Allah. Meminta kesediaan secara formal, nanti kita buat surat. Yang keempat adalah meminta membuat proposal pengabdian. Ya, ini yang telah kita semua confirm. Berikutnya, nah ini yang sudah saya sampaikan tadi. Kita harus bergerak dalam kelompok KKN ini dalam 4 skema. Input, proses, output, outcome. Ya, supaya nanti Anda ketika presentasi, kita presentasi nanti pada halayak, ya, maka kita bisa memberikan sebuah keyakinan bahwasanya KKN kita ini adalah KKN yang berdampak, bukan KKN yang sekedar selesai. Ini bedanya ya. Kalau KKN sekedar selesai, ya, Anda sudah selesai 30 hari, goodbye, mereka pun goodbye juga. Ya, tidak ada follow up. Tapi ketika Anda adalah KKN yang berdampak, Anda selesai, bagi mereka adalah sebuah awal untuk melanjutkan perjuangan Anda. Begitu kira-kira ya. Ini memang agak heroik saya menyampaikan, ya. Namun saya ingin pengabdian ini adalah pengabdian yang memiliki sebuah hasil yang bisa dikecapi oleh masyarakat setempat dalam jangka yang panjang. 1 bulan ada di sana. Ibarat kata, pendek kata teman sekalian, kita selama di sana sebulan itu adalah kita mendampingi, kita mengawal, mengedukasi, memotivasi, menginspirasi, dan 30 hari kemudian mereka sudah memiliki bekal yang cukup untuk melanjutkan estafet perjalanan mereka, entah itu yang sosial maupun yang komersial. Ya. Baik, saya kira itu sedikit pengantar dari saya. Mungkin ada yang ingin menyambung atau bertanya dari teman-teman sekalian. Dipersilakan, ayo, silakan. Ini saya rekam ya, sini saya rekam. Nanti bagi yang nggak bisa ikut, nanti saya akan masukkan. Oh iya teman sekalian ya. Jadi Bapak ini akan membuat KKN kita ini terdokumentasikan. Ya. Saya sekarang sedang membuat, ya nanti saya masukkan semua yang kita lakukan ini. Karena kita berbasis online ya teman sekalian ya. Nanti kita masukkan dalam My Class. Ya, jadi nanti saya akan buatkan lapak My Class ya untuk Anda. Jadi ini ya contohnya saya masih sedang koordinasi dengan dengan sekretariat ya, sekretariat prodi saya ya untuk membuat yang namanya My Class. Ya, bentar, ini error ini. Jadi nanti semua aktivitas yang ada pada KKN kita ya itu akan terdokumentasikan melalui My Class. Ya, nanti akan ada My Class yang akan teman-teman akan jadikan akses. Tentunya nanti saya akan invite semuanya ya. Saya akan invite teman-teman semuanya
ya untuk bisa masuk dalam My Class. Jadi My Class itu sebagai apa Mas ya? Sebagai tempat untuk ibarat orang itu mengumpulkan informasi. Ya, jadi mengumpulkan informasi yang ada. Nah, sehingga nanti teman-teman itu bisa tahu ya, informasi apa yang terjadi, dan untuk mengupload laporan-laporan, foto-foto ya. Nanti juga saya akan invite teman-teman sekalian semua sebagai member dalam My Class tersebut ya. Jadi nanti akan buat My Class seperti ini ya, lebih kurang ini misalkan ini makulnya ya, misalkan nah ini sekedar hanya anu aja. Saya ingin mengadministrasikan KKN kita ini supaya jadi nanti ada My Class-nya, nanti depan ini namanya nanti pengabdian masyarakat kelompok 3334 ya. Nanti juga ada sini nanti ada pendahuluannya ya. Nanti saya buatkan ya, juga ada sinopsisnya, outcome-nya. Lalu nanti juga pertemuan juga kita kan dokumentasikan teman sekalian di sini ya. Nanti di sini juga ada pertemuan pertama, apa, kedua, ketiga. Jadi teman-teman semua bisa dapat informasi yang sama dan bisa nanti terlibat secara aktif. Begitu kira-kira ya. Oke, baik, saya tidak akan berlama-lama. Mungkin Anda juga punya aspirasi ya. Monggo, mungkin ada respon dulu sebelum saya serahkan ke masing-masing ketua tadi untuk menyampaikan apa yang sudah diamati kemarin. Yuk, silakan, ada respon. Silakan, ada respon atau ada yang mau ditanyakan? Ya Pak, saya Pak. Oke Mas, silakan Mas. Untuk kriteria UMKM-nya sendiri itu, apakah omsetnya itu harus 500 juta per tahun atau per bulan Pak? Masalahnya ini ada satu target kita kan Pak, UMKM-nya tuh kayak pembuatan ayam goreng Pak. Terus tuh usahanya ini dimulai itu pada saat tahun yang masa kritis pandemi ini Pak. Apakah itu masuk kriteria untuk bisa diambil mitra, jadikan mitra kita Pak? Baik ya. Terus jadi untuk usahanya itu Pak, untuk usahanya tuh kayak usaha perumahan, mengandalkan customer pesan gitu kayak gitu Pak. Itu bisa nggak? Baik ya, jadi UMKM itu tidak ada batasan, tidak ada kriteria yang khusus, baik yang modalnya kecil atau yang penting bagi UMY adalah jumlahnya Mas. Jadi, jumlahnya tadi tidak melampaui 20 orang tadi, yang pertama ya. Yang kedua, pemilihan objek ini ya itu harus memiliki latar belakang yang kuat. Latar belakang secara ekonomi ya, secara manajerial ya, barangkali itu menjadi sebuah pertimbangan. Jadi bukan hanya sekedar kita nemunya itu, tapi ada alasan yang sifatnya kokoh gitu Mas, sehingga kita layak menjadikan dia sebagai lahan pengabdian. Misalkan begini ya, yang paling gampang. Anda bisa melihat nanti alasan memilih objek itu yang pertama adalah dari aspek survival-nya. Jadi dia itu awalnya UMKM kecil ya, kemudian menjadi UMKM yang menengah sekarang, atau nanti jadi UMKM yang lebih besar. Nah, itu kan sesuatu yang menarik untuk digali dan didampingi sebenarnya kan. Berarti dia sudah memiliki sebuah manajerial yang bagus. Nah, nanti kita coba mendalami hal-hal apa yang kurang dari UMKM tersebut. Atau yang kedua juga bisa UMKM yang dia itu kemarin kondisinya bagus sekali ya, luar biasa, tapi setelah terkena COVID tiba-tiba bangkrut, atau kalau nggak bangkrut hidup segar mati tak mau gitu. Jadi benar-benar tertatih-tatih gitu. Nah, itu juga bisa kita jadikan semacam referensi. Atau yang ketiga ya bisa jadi adalah UMKM yang baru berdiri Mas, tapi dia punya sebuah prospek yang bagus ke depan. Jadi misalkan kayak sekarang ada UMKM yang bersifat mungkin berbasiskan online misalkan ya. Jadi berbasis online, jadi dia itu menggunakan pemasaran menggunakan media sosial, tapi baru-baru mulai
belum established, bisa juga sebagai referensi, ya. Atau yang keempat, dia UMKM yang melibatkan pihak-pihak atau ibu-ibu rumah tangga, gitu. Atau UMKM-nya berbasis komunitas, ya. Jadi misalnya punya ranting Muhammadiyah, ya, punya ibu-ibu PKK, Karang Taruna. Jadi dia memiliki sebuah ikatan sosial yang kuat, misalkan alasannya. Itu bisa juga sebagai referensi. Begitu Mas Ainur, respon saya. Ada lagi Mas Ainur? Ya Pak, sudah Pak. Mungkin untuk saat ini kendala kita tuh mungkin kekurangan informasi ya, untuk pencarian mitra di daerah kita sendiri. Oke, kalau gitu ya gini aja. Mungkin saya biar teman-teman juga nyambung apa yang saya sampaikan. Saya persilakan dulu lah kepada Mas Ainur atau Mas Imam atau perwakilan teman-teman untuk menyampaikan hasil observasi kemarin dulu, ya. Sambil lalu nanti kita coba merenung bersama dari hasil observasi teman-teman kemarin. Ayo silakan, saya beri waktu Anda masing-masing berapa menit menyesuaikan. Ayo silakan. Jadi Mas dari kelompok 33 boleh, 34 dulu boleh, atau perwakilan silakan. Penyampaian hasil observasi yang kemarin, Mas dan Mbak. Perwakilan silakan. Ada? Dipersilahkan. Yang kemarin sudah observasi, dipersilakan. Menyampaikan saja Mas. Apa adanya nggak apa-apa. Ya. Kelompok 33 Pak. Iya, silakan Mas. Mbak, kemarin tuh tim kami tuh observasi di daerah desa Bangjiwo. Nah, mitranya ini produknya itu pisau batik logam. Nah, untuk pemasarannya itu udah gede Pak, dari mulai seluruh Indonesia maupun sudah ke luar negeri. Nah, untuk karyawannya sendiri tuh beliau ini sudah mempunyai 6 karyawan, yaitu 3 karyawan laki-laki sama 3 karyawan perempuan. Untuk kendala yang observasi yang kita dapat kemarin dari pisau batik logam ini, yaitu mungkin kendala pada saat pemasaran. Pemasaran biasakan Bapak yang produk-produk batik logam ini biasanya setiap 3 bulan sekali itu akan mengirimkan ke luar negeri, Pak. Karena kendala akan virus ini atau corona ini, pandemi ini, maka beliau terkendala akan itu, Pak. Nah, terus setelah kita observasi dari beliau, kita lanjut untuk mencari mitra yang lain. Lanjut ke daerah Kasongan. Nah, dari situ kita muter-muter nih, Pak. Karena tidak ada data yang kita bisa ambil ataupun bisa kita acuan, terpaksa kita untuk break dulu. Karena untuk mengambil data UMKM itu, kita harus ke Bumdes ataupun ke dinas UMKM sendiri. Ya, terus dan ini tadi kita ke dinas perindustrian atau ke UMKM sendiri. Tapi untuk surat perizinan itu kita belum mendapatkan, Pak. Terus kita ke LP3M. LP3M itu menyarankan untuk kita membuat surat sendiri. Nah, ya masalahnya di situ, Pak. Untuk pendataannya kita belum dapat dari dinas tersebut. Makanya kita untuk saat ini masih bingung untuk mencari mitra. Oke, baik.
Baik, makasih Mas Ainur atas reportnya. Saya tampung dulu. Mungkin silakan kelompok yang satunya lagi 33 atau 34. Silakan Mas Imam. Baik, Pak. Saya dari kelompok 34. Yeah. Kemarin kita telah melakukan observasi di daerah Ponggalan, Umbul Harjo. Kalau kemarin di sana tuh kemungkinan besar ya Pak, ya Mas, halo. Mas Imam, suaranya hilang. Mas Imam, halo. Halo, Mas Imam. Suaranya kok hilang? Oke, keluar ya, Oke. Oke, teman sekalian. Yang lainnya mungkin ada yang mau menambahkan selain Mas Imam tadi, mungkin ada yang ikut observasi kemarin bisa menambahkan dulu kelompok 3. Silakan. Menunggu Mas Imam. Ada? Silakan. Maaf Pak, disconnect. Oh iya. Oke, silakan Mas. Kemarin waktu di Desa Ponggalan kita sempat survei dan tanya-tanya di sana. Ternyata di sana kepengurusannya lagi vakum, Mbak. Jadi kita awalnya disuruh langsung minta izin ke kelurahan. Tapi dari kelompok kami sebenarnya tertarik untuk ke desa tersebut karena di sana ada wisata Kali Gajah Wong dan beberapa wisata lainnya, Pak, seperti lapangan kebun kopi dan pengrajin batik dan juga UMKM lainnya. Tapi kendala utamanya yaitu, Pak, karena di sana kepengurusannya lagi vakum. Oke. Bagaimana solusinya, Pak, itu? Oke, baik. Baik ya, makasih teman sekalian. Saya memang mulai kemarin juga sudah banyak berpikir ya untuk masalah mitra ini memang nanti akan banyak sekali hal-hal teknis yang dibutuhkan. Bahkan tidak semudah itu kita itu bisa ibaratnya datang langsung diamini kemudian langsung bisa berkreasi, itu tidak mudah juga. Artinya itu butuh tantangan, butuh proses administrasi. Surat ya dan juga izin RT RW dan sebagainya. Saya berpikir begini, Mas Imam, Mas Ainur dan teman-teman ya. Saya tuh mau menggandeng BMT UMY. Ya. Ini mau saya telepon masih belum sempat, saya rapat dari pagi. Saya mau gini sebenarnya, saya berpikir BMT UMY itu kan pasti punya banyak mitra, ya kan? Dan dia sebagai lembaga yang memberikan banyak pembiayaan, apalagi syariah, ya, kepada baik itu UMKM, perusahaan besar, ya mahasiswa juga, ya dosen pastinya, ya. Dan barangkali juga dia memiliki CSR, Corporate Social Responsibility, yang dia itu dialokasikan untuk organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan. Nah, saya tuh ingin sowan sebenarnya sama BMT. Ya. Hari ini mau saya telepon nih setelah ini. Mau saya tanya, apakah BMT ini bisa kita jadikan semacam mitra untuk mencarikan mitra, gitu Mas. Ya. Dan kalau sudah BMT yang memberikan rekomendasi, barangkali prosesnya lebih mudah. Kenapa? Karena sudah punya hubungan moral, hubungan finansial, hubungan batin mungkin dengan pengurusnya. Nah, ini anu Mas, apa pikiran sederhana saya, Mas. Pikiran apa ya? Pragmatis saya barusan. Gimana menurut teman-teman sekalian kira-kira? Ada respon nggak? Kan ini kan sama-sama kita memiliki kendala nih.
Artinya mitra kita kan sama-sama masih apa ibaratnya ya, masih ngambang ya. Artinya masih belum confirm. Nah, menurut Anda gimana kira-kira? Kalau kita, mungkin saya akan membuka pembicaraan dengan BMT, akan diskusi dulu. Ini kita punya waktu sampai tanggal 20 kalau nggak salah tadi untuk istilahnya pemilihan mitra ya, tanggal 20. Jadi dalam waktu 1 minggu ini coba saya mengusahakan itu ya, tanggal berapa nih? Observasi calon mitra tanggal 20 Desember dan pengajuannya juga sampai tanggal 20 Desember. Menurut Anda kira gimana? Ikhtiar yang satu lagi ini, saya lewat institusi yang mungkin memang berjibaku dengan ekonomi syariah atau mungkin ekonomi gitu. Ada respon? Silakan. Yang lainnya barangkali? Pak, sebelumnya mau tanya, kalau misalkan nih berandai-andai ya Pak, kan kemarin juga ada KKNIT. Nah, dia tuh bergerak di UMKM kayak masker, hand sanitizer dan lain sebagainya. Nah, itu gimana Pak kalau misalkan kita bergerak di UMKM itu? Apakah bisa atau gimana Pak? Daerah mana itu Mbak? Aduh lupa ya, sekitaran pokoknya kalau dari sini sekitaran 30 menit kalau nggak salah Pak. Itu sudah dilakukan oleh sebelumnya, ada KKN sebelumnya juga di sana? Iya, KKN UM-nya juga. Tapi kalau misalkan kita mau ngelanjutin, apakah bisa atau enggak Pak? Kira-kira? Sebenarnya tidak ada aturan ya tidak ada aturan di mana di ketentuan itu kan. Yang pasti kan ketentuannya tadi UMKM dan atau BUMDes kalau yang produktif gitu. Dan dia memang tidak punya banyak anggota, hanya 20 orang maksimal tadi. Begitu Mbak Diana. Oh, berarti secara tidak langsung kita boleh ngelanjutin ya Pak? Ya bahasanya mungkin ya bukan melanjutkan tapi mungkin berkreasi ya, bekerja sama dengan mengkreasikan yang kalau melanjutkan kesannya nanti berarti kan sama dengan apa yang dilakukan sebelumnya. Jadi ibaratnya kita memberikan nuansa yang baru, berkontribusi hal yang baru pada kelompok itu berarti. Itu daerah mana dulu harus ini karena kan kalau bisa satu daerah dengan ini Mbak Diana dengan yang desanya ya Pak, organisasi sosial masyarakatnya. Jadi karena kan kalian satu kelompok itu kan nanti 3 kegiatan Mas dan Mbak masalahnya gitu loh. Jadi juga di ormasnya iya, UMKM-nya iya gitu. Jadi seandainya nanti berjauhan, nah itu khawatirnya nanti proses mobilitasnya. Iya. Ada lain mungkin ada ide lain ini, silakan. Ini masih brainstorming awal dari Mas Iman tadi sudah kita terima informasinya, Ainur sudah kita terima. Ada Mbak Diana tadi juga ada informasi. Lainnya ada ide mungkin. Saya tadi ada ide juga dari BMT tadi. Kira-kira gimana? Ada yang lain mungkin? Pak, izin bertanya juga Pak. Iya, Mas Mbak Tri. UMKM yang di sini yang dimaksud itu sudah terdaftar. Maksudnya UMKM-nya itu sudah yang harus terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM atau yang belum, maksudnya yang belum terdaftar itu boleh kita jadiin mitra gitu Pak? Atau yang harus yang sudah terdaftar di Dinas UMKM-nya itu Pak? Dua-duanya bisa Pak. Di slide tadi ada sudah disebutkan, di slide yang tadi sudah kita sampaikan, boleh yang sudah terdaftar atau yang belum. Begitu Mbak Tri. Ada lagi Mbak Tri? Yang lain ada? Oh. Ada lagi yang lain? Silakan. Oke ya. Baik. Kalau tidak ada, gini aja saat ini ya. Ini kan kita masih brainstorming awal ini ya. Masih pertemuan pertama. Kita semua
output hari ini kita ini sebenarnya menyamakan persepsi dulu, ya, menyamakan pandangan dulu, ya. Dan kita punya waktu sampai tanggal 20 Desember. Gini aja saya kira. Dalam waktu 1 hari ke depan, hari ini sama besok, ya, masing-masing kita semuanya silahkan berkreasi saja, mencari mitra-mitra yang potensial, ya. Termasuk juga saya, ya. Silahkan nanti teman-teman secara anu aja Mas, jangan sampai terlalu detail enggak. Singkat aja, namanya apa, daerahnya mana, usahanya apa. Lalu yang menjadi keunikan di mata Anda memilih itu apa argumentasinya, ya. Nanti kalau kita memang sudah punya di tangan kita masing, termasuk organisasi masyarakatnya ya, ormasnya juga, ya, silahkan. Nanti setelah itu hari Kamis lah lebih kurang, ya, kita ketemu lagi, ya. Harapannya kita masing-masing sudah punya perspektif. Tadi termasuk Mbak Tri tadi sudah punya ide, Mbak Diana tadi, ya, mungkin Mas Hadid juga ada, Mas Ibnu, ya, Mbak Rani, ya. Juga ada Mbak Husna, ya, juga ada Mbak Dwi, ini punya. Silakan kita eksplorasi, ya. Dan memang konsekuensinya harus gerak cepat, ya. Nah, gerak cepatnya apa? Ini harus punya kepengurusan dulu nih kita sambil lalu, ya, kepengurusan. Nah, kepengurusan ini maksudnya adalah nanti silahkan saya percayakan kepada Mas Mas Ainur sama Mas Imam. Yang pertama, sekretarisnya siapa? Jadi nanti sekretaris ini nanti fungsinya tadi yang Anda tadi punya keluhan, buat surat, kemudian juga administrasi persuratan yang baik, yang rapi dan sebagainya, termasuk juga nanti hubungan sama LP3 untuk masalah administrasi, proposalnya, ya, format proposalnya misalkan nanti. Nah, yang kedua bendahara, ketiga bendahara. Nah, bendahara ini nanti gunanya tadi itu saya teman sudah paham gimana untuk memastikan program ini lancar selama acara. Lalu yang keempat nanti ada namanya sesi atau seksi bagi media. Ini penting ini, media. Nanti kita akan berjibaku dengan IT kan. Ya, nanti juga akan buat video dan sebagainya, ya. Lalu juga ada namanya divisi umum, ya, divisi yang sifatnya nanti bagaimana membantu di lapangan. Di lapangan bagaimana. Nah, itu nanti ada divisi, ya, selebihnya nanti berbaur aja dan teman-teman yang lainnya. Nanti silakan Mas Imam sama Mas Ainur membagi itu. Sambil lalu saya dan teman-teman ini mengusahakan tempatnya, cari referensi tadi. Dan juga suratnya tadi, apa sudah ada formatnya apa tidak. Nanti coba saya share juga di grup ini, ya. Nah, itu kira-kira barangkali hasil pertemuan kita pada hari ini dulu, ya. Karena saya yakin tadi teman-teman ketika gabung pertama kali pasti pemahamannya beda-beda. Ada yang masih belum satu pemahaman. Alhamdulillah hari ini nanti slide-nya saya share juga ke Anda semua. Ya, slide-nya nanti saya share ke Anda semua. Nah, jadi Anda juga punya pemahaman yang sama. Hari Kamis nanti kita ketemu lagi. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Tidak apa-apa, saya menyesuaikan aja. Ya, nanti via MS Team lagi. Agendanya tunggal agendanya. Penyampaian potensi mitra baik ormas maupun produktivitas itu. Kalau sudah ketemu di tanggal 16, ya, hari Kamis, insya Allah, langsung kita Jumatnya, ya, kita sepakati hari Kamis itu kita sepakati, ya, usahakan kita itu nanti menyampaikan ini Mas, langsung satu paket Mas. Jadi di desa ini, ormasnya ini, usahanya ini dan ini, gitu. Jadi ada 3 yang kita sampaikan itu. Dan alasannya kita sepakati pada saat itu, ya, plus minusnya apa, Jumat langsung kita eksekusi untuk mendatanginya. Tentunya nanti di hari Kamis itu kita set alternatif Mas, tidak hanya satu alternatif, ada 2 atau 3 dulu. Kita ranking gitu, kita ranking. Nanti saya buatkan formnya untuk form rankingan tadi, ya, sehingga nanti teman-teman itu bisa punya alternatif in case yang satu nggak bisa, kedua, ketiga dan sebagainya, ya. Nah, nanti hari Jumat sudah beres, ya, insya Allah kita ke mitranya itu Sabtu kalau perlu kita ke sana enggak apa-apa, ya. Nanti saya juga akan ikut mendampingi, ya, sambil lalu kita silaturahmi awal,
Nah, tanggal 20 itu sudah siap. 20-nya kan hari Senin kalau nggak salah. 20 itu hari Minggu ya terakhir ya. Ya Minggu 20. Nah, 21-nya lah kita sudah siap mengajukan ke LP3M. Sekarang hari Senin ya. Oh, kelamaan hari Kamis. Hari Rebu aja. Sorry. Kelamaan hari Kamis. Rebu aja. Ya, hari Senin. Jadi ada besok hari Selasa ya. Rebu kita ketemu. Nanti kita diskusikan di grup jam berapa. Jadi ada waktu hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 4 hari ini cukup saya kira nih untuk melakukan legalisasi mitra tersebut. Ya, insya Allah. Itu mungkin saran saya, Mas dan Mbak. Mungkin ada tambahan sebelum kita akhiri mungkin. Atau ada yang ingin disampaikan dulu. Mas Hadid mungkin ada yang sampaikan. Pak Amor bertanya, Pak. Silakan Mas Sudi. Untuk peletakan UMKM dan ormasnya apabila itu lokasinya terlampau jauh gimana, Pak? Skopnya satu desa, Mas. Parameternya. Jadi, parameternya satu desa nggak, Pak? Satu desa, nggih. Tapi satu kemungkinan desa. Jadi, itu satu desa tuh biasanya cuma ada satu gitu, Pak, yang dapat di itu, Pak. Kalau misal satunya jauh gitu boleh nggak, Pak? Itu ya, saya kalau gitu perlu konsultasi ke Pak Aris ya, saya tanyakan ya ke Pak Aris, ke kepala LP kepala KKN-nya. Kalau seandainya memang tidak bisa satu desa, mungkin sebelah desa gitu ya, atau ada parameter jarak begitu ya. Walaupun beda desa, tapi ada jaraknya dari desa satu ke desa yang itu nggak jauh, atau berapa kilometer, ada itu nggak? Kalau seandainya itu ada parameter itu, tentunya nanti teman-teman bisa lebih luas ya untuk mencari alternatif yang lain. Baik Mas Imam, saya tanyakan sebentar lagi kepada Pak Aris ya. Nanti saya share di WA ya untuk masalah objek tadi, jarak objek. Makasih Mas Imam masukannya. Bagus ini saya kira. Jadi kita biar lebih lebih fleksibel. Baik, ada lagi yang lain mungkin perlu saya sampaikan ke beliaunya di LP. Ya, silakan Mas. Ya, saya Hadid dari perwakilan kelompok 33. Ya, saya izin mau bertanya Pak. Kita boleh nggak Pak itu yang mitra tadi itu di daerah salah satu anggota kelompok KKN Pak? Artinya Anda memiliki kesamaan tempat. Misalnya di tempat saya Pak, saya kan kebetulan saya kenal itu yang kepala BUMDes desa saya itu saya kenal. Nah, apakah itu bisa dijadikan mitra kita, Pak? Nah, ini saya kira bagus juga nih Mas Hadid ini. Artinya ini Mas Hadid ini punya link yang sudah ibaratnya sudah dekat. Sepanjang Mas Hadid BUMDes Anda itu belum menjadi objek daripada kelompok KKN lainnya. Iya, kalau sudah double kan kesannya kita malah rebutan nanti Mas, malah bingung nanti. Sepanjang belum ada, sekalian jenengan aja cari aja yang ormasnya sekali Mas. Ormasnya di situ. Nah, ini alternatif yang bagus saya kira ini. Ini clear saya kira ini dan lebih mudah administrasinya karena sudah enak kenal secara pribadi. Oke, Mas Hadid. Bagus ini Mas, lanjutkan Mas. Kemudian untuk ormas itu Pak, ormas sendiri yang saya tanyakan itu, apakah yang ormas itu harus ada beberapa ormas Pak? Misalnya kalau Karang Taruna sama TPA atau sama Ibu PKK itu satu, apakah hanya satu-satu atau? Satu, gimana? Pilih satu. Jadi kalau di daerah Anda, di daerah desa Anda ada Karang Taruna, ibu-ibu, pilih salah satu saja Mas yang kira-kira dianggap paling relevan. TPA bisa, Karang Taruna bisa, Ranting Muhammadiyah bisa, Pas juga Karang Taruna juga bisa, bisa. Ya. Terus yang saya tanyakan terakhir Pak, itu untuk percakapan awal untuk saya memulai itu Pak dengan Pak BUMDesnya itu awalnya itu gimana sih Pak? Maksud tujuan untuk menyampaikan ini Pak? Iya. Saya itu masih bingung kata bahasanya itu loh Pak. Iya. Tidak salah atau gimana gitu. Iya.
Ya ini juga tidak hanya untuk Mas Hadid ya, sama yang lain juga bisa diterapkan. Nah, jadi bahasa awalnya itu adalah silaturahmi dari UMY itu ingin melakukan pengabdian masyarakat. Oh, Nah, pengabdian. ya, lalu tujuan utamanya program ini adalah untuk mendampingi atau memfasilitasi anggota masyarakat untuk bisa mengembangkan diri, gitu Mas, mengembangkan diri dan juga sebagai wahana sharing pengalaman, sharing ilmu supaya kedepannya nanti bisa lebih baik, gitu aja Mas. Dan waktunya adalah 1 bulan, insya Allah 16 Januari sampai 15 Februari 2021. Gitu aja Mas sementara Mas. Pengantarnya singkat. Nah, nanti untuk formalnya, suratnya nanti kita buatkan bersama-sama. Itu kan tadi saya awalnya itu udah mau tanya kepada Pak Bundes itu. Iya. Kemudian saya tanya itu gimana? Nanti takut saya itu salah gitu loh, Pak. Iya. Makanya insya Allah kalau tak lihat dulu. Kalau BUMDes itu tadi yang Mas Hadid sudah temui, itu ditanya juga Mas Hadid nanti sambil lalu. BUMDes yang Pak itu Bapak tadi itu mengampu berapa usaha, Mas? Oh, gitu. Ada berapa usaha? Ada usaha kuliner, ada usaha mungkin pertanian, ada usaha peternakan. Nanti kita diskusikan, kita ambil hanya 2 dari usaha-usaha yang ada pada BUMDes tersebut. Itu. Ya. Ya, tapi nanti lagi-lagi yang Mas Hadid ini kan nanti kita usulkan bersama dengan teman-teman. Nanti kita sepakati bersama, Mas. Jadi saya pun tidak juga akan memaksa, tidak. Nanti kita sama-sama rembukan mana yang terbaik di antara yang baik. Gitu, kira-kira. Ya. Ya Allah. Makasih, Pak. Baik. Ya. Lainnya lagi selain tadi Mas Hadid tadi sudah saya tulis, juga ada Mas Imam tadi sudah saya tulis isunya. Ada lagi yang lain mungkin? Ada usulan, masukan? Ada? Cukup? Kira-kira? Mau bertanya, Pak. Oh iya, Mbak Dwi, silakan. Tadi takutnya kurang jelas atau kurang paham gitu. Nah, saya mau tanya, tadi kan 1 ormas dan 2 UMKM. Nah, kalau misalkan ada info, kalau misalkan kita sudah dapat BUMDes, berarti 1 BUMDes dan 1 ormas saja, tidak perlu UMKM, itu bagaimana ya, Pak? Betul. Jadi ini ada dua paket bahasanya. Paket 1 ormas, 1 BUMDes. Nah, BUMDes itu memiliki banyak usaha. Tadi Mas Hadid sampaikan ada 2, 3. Nah, kita ambil 2 usaha ya. Atau paket 2 adalah 1 ormas plus 2 UMKM. Tapi memang 2 itu Mbak, itu minimal Mbak. Termasuk yang BUMDes tadi itu minimal 2. Kalau kita mampu 3, 4, 5, 6 nggak masalah, tapi minimal 2 yang dipersyaratkan oleh LP3M. Kalau seandainya kita ambil sesuai LP3M, yang ambil 2 aja. Gitu Mbak Dwi, kira-kira Mbak Dwi. Baik Pak, terima kasih. Ya, makasih Mbak Dwi. Lainnya sudah cukup, mungkin ada yang belum jelas? Kira-kira? Sudah? Mungkin nanti jalan Pak. Iya, nanti via grup ya. Ya, oke. Baik, teman sekalian, terima kasih atas waktunya. Ya, kalau boleh kita simpulkan pada hari ini, pertemuan pertama kita ini yaitu silaturahim yang pertama, ya, alhamdulillah sudah kita lakukan. Yang kedua adalah penyampaian tentang teknis KKN IT reguler 2021 ya, dari teknis awal sampai teknis akhir ya sudah kita lakukan. Namun ada
ada isu atau ada hal yang perlu kita follow up bersama kembali, terutamanya adalah mengenai objeknya. Nah, objek ini kita tawarkan kepada kita semua, termasuk saya, ya, untuk bersama-sama mencari tadi ormas, UMKM, BUMDes yang menurut teman-teman itu potensial. Silakan nanti masing-masing individu memiliki nama, memiliki proposal, artinya ide, ya. Nanti hari Rabu waktunya monggo saya tunggu dari ketua kelas aja, dikoordinasikan, ya. Kapan ada waktu kita ketemu lagi via MS Team menyampaikan, ya, termasuk saya. Nah, setelah itu hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita follow up ke dalam sebuah formalitas. Kalau perlu nanti kita eksekusi silaturahmi bersama-sama ke tempat yang sudah menjadi kesepakatan kita semua, ya, insya Allah. Baik, itu saja saya kira teman sekalian untuk hari ini. Ini saya record ya. Kita punya dokumen yang bisa kita jadikan referensi dan juga untuk SPJ kita ke depan kalau kita nih aktif gitu ya, tidak hanya sekedar melakukan aktivitas. Saya akan posting di My Class ya. Nanti saya buatkan Anda My Class insya Allah. Baik, itu saja saya kira untuk hari ini. Cek. Baik ya, saya kira sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jumpa lagi insya Allah di hari Selasa, teman-teman sekalian. Ya, jamnya nanti menyusul kesepakatan kita semua. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, terima kasih. Jumpa lagi. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Matur suwun nggih, Pak. Ya, silakan Mas.